Selamat sore, Bu Natali. Di sini kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan presentasi terkait PSAK 221, yaitu tentang pengaruh perubahan kurs valuta asing. Di sini kami dari kelompok 7 terdiri dari Gloria Elizabeth Kawilarang, Jegrat Spitsing, Akmal Fitra Yuda, Ardia Mumbai Sayo, Ruben Hans Fernando Panjaitan, dan Wanda Sakino. Untuk itu langsung saja ke penjelasan terkait PSAK 221. Oke, yang pertama ada pendahuluan. Di sini yang pertama ada tujuan dari PSAK 221, yaitu entitas dapat melakukan aktivitas luar negeri dalam dua cara. Entitas mungkin memiliki transaksi dalam valuta asing atau memiliki kegiatan usaha luar negeri. Sebagai tambahan, entitas dapat menyajikan laporan keuangan dalam valuta asing. Tujuan dari PSAK 221 yaitu untuk menjelaskan bagaimana memasukkan transaksi dalam valuta asing dan kegiatan usaha luar negeri ke dalam laporan keuangan entitas dan bagaimana menjabarkan laporan keuangan ke dalam mata uang penyajian. Selanjutnya, ada ruang lingkup dari PSAK 221. Yang pertama ada akuntansi transaksi dan saldo dalam valuta asing, kecuali transaksi dan saldo derivatif yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 55. Selanjutnya ada penjabaran hasil dan posisi keuangan dari kegiatan usaha luar negeri yang termasuk dalam laporan keuangan entitas dengan cara konsolidasi atau metode ekuitas. Dan yang C, penjabaran hasil dan posisi keuangan suatu entitas ke dalam mata uang penyajian. Selanjutnya kita bakal ngebahas tentang istilah yang muncul di PSAK 21. Yang pertama itu ada investasi neto. Investasi neto itu seberapa besar sih bagian perusahaan induk atas kekayaan bersih dari anak perusahaan yang ada di luar negeri. Yang kedua itu ada kegiatan usaha luar negeri. Dia itu adalah lokasi atau mata uang operasionalnya itu berbeda. Yang ketiga itu ada kelompok usaha. Nah, kelompok usaha itu adalah perusahaan yang memiliki kendali atas perusahaan yang lainnya dan semua anak perusahaannya. Yang keempat itu ada kurs. Kurs itu adalah nilai tukar antara dua mata uang yang berbeda. Yang kelima itu ada kurs penutup. Kurs penutup itu nilai tukar saat ini yang berlaku pada tanggal neraca atau akhir periode pelaporan. Yang selanjutnya ada kurs spot. Dia adalah nilai tukar transaksi yang dilakukan secara langsung atau dengan penyerahan segera. Yang ketujuh itu ada mata uang fungsional. Mata uang utama yang digunakan dalam lingkungan ekonomi di mana entitas beroperasional dan menghasilkan kas. Yang selanjutnya ada mata uang penyajian itu adalah mata uang yang digunakan entitas dalam menyajikan laporan keuangan. Yang selanjutnya ada nilai wajar. Nilai wajar dalam mata uang asing perlu dijabarkan ke mata uang fungsional dan mata uang penyajian menggunakan kurs pada tanggal pengukuran nilai wajar tersebut. Selanjutnya ada post moneter. Aset dan liabilitas yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit dan mata uang yang tetap atau telah ditentukan. Contohnya itu ada kas. Yang ke-11 itu ada valuta asing, mata uang selain mata uang fungsional entitas. Yang ke-12 itu selisih kurs, adalah selisih yang dihasilkan dari penjabaran sejumlah tertentu satu mata uang ke dalam mata uang lain pada kurs yang berbeda. Kemudian masuk ke paragraf 21, yaitu pengakuan awal transaksi valuta asing. Jadi dalam paragraf ini dijelaskan bahwa setiap transaksi dalam mata uang asing yang terjadi dalam kegiatan bisnis seperti pembelian, penjualan, pinjaman, ataupun pembayaran harus segera dikonversi ke mata uang fungsional perusahaan pada saat transaksi pertama kali diakui. Selanjutnya paragraf 23 yaitu penjabaran pada tanggal pelaporan. Jadi intinya ketika perusahaan menyusun laporan keuangan di akhir periode, seluruh saldo dalam mata uang asing harus disesuaikan atau dijabarkan ulang ke dalam mata uang fungsional. Untuk cara penjabarannya dijelaskan dalam paragraf 21 dengan beberapa kriteria khusus. Kemudian pada paragraf 28 yaitu pengakuan selisih kurs. Jadi dalam paragraf ini dijelaskan saat ada perubahan nilai tukar antara tanggal pengakuan awal dan tanggal pelaporan atau penyelesaian atas suatu kurs moneter, maka akan timbul selisih nilai kurs. Di sini wajib diakui langsung dalam laba rugi periode berjalan karena merupakan dampak ekonomi nyata dari perubahan nilai tukar. Nah, selanjutnya PSAK 221 paragraf 30. Jadi kalau misalnya suatu pos non-moneter itu mengalami keuntungan kerugian, misalnya keuntungan kerugiannya itu dicatat di penghasilan komprehensif lain atau OCI, maka selisih kursnya itu juga harus dicatat di OCI. Kalau keuntungan atau kerugiannya itu dicatat di laba rugi, maka selisih kursnya itu juga harus dicatat di laba rugi. Hal ini itu untuk menjaga konsistensi dalam laporan keuangan.
Nah, selanjutnya ada PSAK 221 paragraf 32. Nah, intinya itu, jadi kalau misalnya perusahaan memiliki pos moneter ke entitas luar negeri yang merupakan bagian dari investasi neto, misalnya itu di laporan keuangan individual, maka selisih kursnya itu langsung diakui di laba rugi. Nah, kalau misalnya di laporan keuangan konsolidasian, selisih kursnya itu diakui di penghasilan komprehensif lain atau OC terlebih dahulu. Lalu baru dipindahkan ke laba rugi saat investasi neto dilepas. Nah, yang selanjutnya ada perubahan dalam mata uang fungsional. Ini ada di paragraf 35. Nah, inti dari paragraf 35 ini yaitu jika terjadi perubahan mata uang fungsional, misalnya dari rupiah ke dolar Amerika Serikat, entitas tidak mengubah laporan keuangan masa lalu atau tidak retrospektif. Sebaliknya, perubahan ini berlaku secara prospektif, artinya mulai dari tanggal perubahan, semua transaksi dicatat menggunakan mata uang fungsional yang baru. Saldo akun dalam laporan keuangan sebelumnya tidak diubah atau disesuaikan ulang. Kurs penjabaran terakhir digunakan untuk menjabarkan saldo dalam mata uang baru. Sekarang masuk ke dalam paragraf 39 di mana itu penggunaan mata uang penyajian selain mata uang fungsional. Nah, maksud dari paragraf 39 ini ialah ketika perusahaan mendapat pinjaman dalam mata uang asing yang bukan mata uang yang biasa dipakai perusahaan itu dalam mencatat transaksi. Misalnya saja bukan rupiah. Maka pada saat awal dicatat di laporan keuangan, nilai pinjaman itu harus dihitung berdasarkan nilai tukar atau kurs spot yang berlaku pada tanggal transaksi. Next. Selanjutnya ada paragraf 42. Inti dari paragraf ini adalah membahas tentang bagaimana cara menjabarkan laporan keuangan dari suatu entitas atau perusahaan yang mata uang fungsional berbagai hyperinflasi ke dalam mata uang penyajian yang berbeda, misalnya dolar atau euro. Next. Selanjutnya ada paragraf 43. Pasal ini menjelaskan bagaimana perusahaan dari negara dengan hyperinflasi harus menyajikan kembali laporan keuangannya terlebih dahulu sesuai PSAK 63 sebelum menjabarkan ke mata uang lain. Dan ketika hyperinflasi berakhir, angka yang sudah disesuaikan terakhir kali akan digunakan sebagai dasar biaya historis untuk laporan keuangan selanjutnya. Next. Lalu masuk ke paragraf 47 di mana setiap goodwill yang timbul dari akuisisi kegiatan usaha luar negeri dan setiap penyesuaian nilai wajar jumlah tercatat aset dan liabilitas yang timbul dari akuisisi kegiatan usaha luar negeri diperlakukan sebagai aset dan liabilitas kegiatan usaha luar negeri tersebut. Dengan demikian, aset dan liabilitas tersebut dinyatakan dalam mata uang fungsional kegiatan usaha luar negeri dan dijabarkan dengan menggunakan kurs penutup sesuai dengan paragraf yang 39 dan juga 42. Next. Selanjutnya ada paragraf 48C. Nah, dalam pelepasan sebagian dari entitas anak yang mencakup kegiatan usaha luar negeri, entitas meretribusi bagian yang sebanding dari jumlah kumulatif selisih kurs yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain ke kepentingan non-pengendali pada kegiatan usaha luar negeri. Nah, jadi intinya tergantung apakah sebagian bisnis luar negeri itu mau dilepas atau enggak kendalinya. Karena perlakuan selisih kursnya itu berbeda. Nah, jika dilepas, maka dikasih ke pemilik baru, tapi kalau nggak dilepas, diakui sebagai untung atau rugi. Kemudian di sini ada pengungkapan paragraf 52. Jadi pasal ini mengatur kewajiban pengungkapan atas dampak perubahan kurs mata uang asing, baik yang mempengaruhi laba rugi maupun yang masuk ke penghasilan komprehensif lain, agar laporan keuangan transparan dan informatif bagi pengguna. Next. Selanjutnya, masih dengan pengungkapan, yaitu di paragraf 55, jika suatu entitas ingin menyajikan laporan keuangannya dalam mata uang selain mata uang fungsionalnya, entitas tetap wajib mengikuti semua standar akuntansi yang berlaku, hanya setelah itulah entitas bisa menyatakan bahwa laporan keuangannya sesuai dengan SAK. Lalu masuk ke dalam paragraf 53 di mana pengungkapannya itu jika mata uang penyajian berbeda dari mata uang fungsional, maka fakta tersebut dinyatakan bersama dengan pengungkapan tentang mata uang fungsional dan alasan untuk menggunakan mata uang penyajian yang berbeda. Next. Nah, selanjutnya itu masuk ke pengungkapan paragraf 54. Jadi intinya itu kalau misalnya suatu perusahaan atau unit bisnis luar negerinya itu mengganti mata uang utama yang digunakan dalam kegiatan usahanya, misalnya dari rupiah ke dolar atau sebaliknya, maka perusahaan harus menjelaskan perubahan itu beserta alasannya dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu paragraf 57, penyajian informasi keuangan dalam mata uang yang berbeda. Jadi pada paragraf ini mengatur kondisi khusus dan sensitif, yaitu ketika perusahaan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang yang berbeda dari mata uang fungsional maupun mata uang penyajian, misalnya karena tuntutan regulator asing.
kebutuhan investor internasional, ataupun pelaporan ke grup induk di luar negeri. Jika kondisi ini terjadi dan entitas tidak memenuhi syarat tertentu dalam paragraf 55, tidak menyusun laporan sesuai prosedur translasi yang berlaku penuh, maka informasi keuangan tersebut tidak boleh dianggap sebagai laporan keuangan utama berdasarkan SAK. Sekian presentasi dari kelompok kami terkait dengan PSAK 221. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.